Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Suradikara, jumpa lagi bersama Ibu Aksi dalam pembelajaran matematika. Kita belajar kembali tentang trigonometri. Kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur, sisi atau sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur yang diketahui secara berurutan adalah sisi sudut sudut, sudut sisi sudut, sisi sisi sudut. Nah, bentuk umum aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soal. Nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan AC sama dengan 21 cm, AB sama dengan 15 cm, dan sin C sama dengan 3/7. Nilai cos B adalah titik-titik. Untuk menjawab soal yang pertama ini, kita harus menggambar lebih dulu. Nah, kita gambarkan dulu. Jadi kalau aturan sinus dan aturan kosinus itu biasanya segitiganya tidak selalu siku-siku ya. Nah, nomor 1 ini kan segitiganya ABC, kita kasih sembarang namanya. Ingat, penamaan sudut harus menggunakan huruf kapital. Segitiga ABC panjang AC yang ini, panjang AC adalah 21 cm. Nah, panjang AC ini di depan sudut B, maka kalau kita mau pakai panjang sisi B, B-nya huruf kecil. Nah, panjang sisi B sama dengan 21 cm. Panjang sisi B adalah panjang sisi AC. Sama itu. Lalu panjang AB 15 cm. AB ini ada di depan sudut C, berarti ini adalah panjang sisi C. Dan sin C, di sini sin C-nya. Nah, sin C-nya sebesar 3/7. Tulis di sini sin C sama dengan 3/7. Oke. Sekarang yang ditanya cos B. Ibu, ini apa bukan salah soal kah? Kan kita lagi belajar contoh soal aturan sin, kok yang ditanya aturan cos? Nah, perhatikan dulu. Perhatikan gambar ini. Yang diketahui, unsur yang diketahui adalah sisi, sudut. Berurutan ya, jangan langgar, jangan begini. Sisi, sudut salah, karena ini ada satu yang dilanggar. Misalnya ini sudutnya atau sisinya. Jadi yang diketahui di sini sisi, sudut atau sudut, sisi. Oke, Ibu tuliskan unsurnya. Sisi, sudut. Ya, ini unsur yang diketahui. Sisi C, sisi B, dan sudut C, di mana sin C-nya 3/7. Nah, sekarang perhatikan, kita punya aturan sin, itu kan bentuk bakunya kan A per sin A, sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Ini bentuk umum aturan sin. Nah, karena di sini yang diketahui adalah B dengan C, maka kita ambilnya yang ini. Kita ambil yang ini. Jadi B-nya kita ganti 21 per sin B sama dengan C-nya 15 per sin C adalah 3/7. Langsung kita kali silang. 15 kali sin B, kita langsung tulis 15 sin B sama dengan 21 dikali 3/7. 21 bagi 7, 3. 3 kali 3, 9.
Oke, 9 dapat dari 21 kali 3/7. Berarti sin B sama dengan 9/15. Sederhanakan, 9/15 bagi dengan 3. Jadi 3/5. Nah, kita sudah dapat nih sin B sama dengan 3/5. Yang ditanya apa? Cos B. Nah, kalau kita mau cari cos B dan sudah diketahui sin B, kita langsung saja gambarkan segitiga. Misalkan ada sebuah segitiga dengan ini sin itu depan per miring. Oke, miringnya 5, depannya 3. Ini B. Kita buat segitiga baru ya. Kita pakai segitiga siku-siku untuk rumus Pitagoras. 5, 3 berarti sisi yang sampingnya adalah 4. Ya, ingat ini kita sudah belajar tentang aturan Pitagoras. 4 ini dapat dari mana? Dapat dari akar dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Nah, ketika yang ditanya adalah cos B yang ditanya, maka langsung saja kita tulis cos B sama dengan apa? Rumus cos samping per miring. Sampingnya 4/5. Jadi jawaban nomor 1 nilai cos B adalah 4/5. Nomor 2. Pada sebuah segitiga ABC, besar sudut A sama dengan 60 derajat. Besar sudut B sama dengan 90 derajat. Dan panjang sisi AC sama dengan 6 cm. Panjang sisi BC adalah titik-titik-titik. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 2. Tentu kita harus gambarkan lagi nih. Gambarkan ya. Nomor 2 itu kan segitiganya ABC lagi. Besar sudut A 60, besar sudut B 90. Nah, besar sudut B itu siku-siku. Berarti ini kita gambarkan sudut siku-siku. Karena besar sudut B itu 90 derajat. Lalu ini kita taruh sembarang A dan C-nya. Besar sudut A 60 derajat. Di sini kita kasih keterangan 60 derajat, oke? Besar sudut B 90 derajat dan panjang sisi AC. AC yang ini, AC. Panjangnya 6 cm. Nah, panjang sisi AC ini di depan sudut B. Berarti di sini Ibu tuliskan B sama dengan 6 cm. B, kalau B dalam huruf besar, huruf kapital. Kalau huruf kapital berarti itu adalah penamaan sudut. Kalau hurufnya huruf kecil berarti itu adalah panjang sisi. Jadi panjang sisi B sama dengan 6 cm. Panjang sisi B terletak di depan sudut B. Yang ditanya adalah panjang sisi BC yang ini. Berarti yang ditanya A. Oke, A yang ditanya. Nah, berdasarkan unsur pada gambar yang sudah diketahui ini, kita dapat unsur yang diketahui adalah unsurnya adalah sisi sudut-sudut. Sisi sudut-sudut. Sisi sudut-sudut. Nah, karena unsurnya itu sesuai dengan unsur sin, maka kita pakai aturan sin. Nah, di sini ada A dan B. Berarti kita pasang rumus sin yang A per sin A sama dengan B per sin B. Panjang A yang diketahui. Sin A berarti sin 60 derajat. Lalu panjang B 6 cm, sin B adalah sin 90, berarti 1. Nah, kita kali silang. A kali 1 adalah A, sama dengan 6 kali. Sin 60, setengah akar 2. Akar 3 per 2. Berarti panjang A sama dengan 6 bagi 2, 3 akar 3 cm. Oke, mudah ya aturan sinnya. Sekarang kita belajar tentang aturan kosinus.
Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Aturan kosinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga seperti sisi atau sudut jika diketahui secara berurutan sisi, sudut, sisi, atau sisi, sisi, sisi. Bentuk umum aturan kosinus. Kalau mau mencari A kuadrat berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C dikali cos A. Kalau mau mencari panjang B kuadrat berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B. Lalu yang terakhir kalau kita mau mencari panjang C kuadrat berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos C. Kelihatannya kayak banyak ya rumus yang harus dihafal. Nah, cara gampangnya gini. Kalian hafalkan satu rumus, misalnya A kuadrat punya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali cos A nih. Nah, itu kan berarti kalau mau mencari panjang yang A harus diperoleh dari kuadrat kedua sisinya yang dijumlah. Jadi, jumlahkan kuadrat dari setiap sisi yang diketahui dikurang 2 dikali 2 sisi yang diketahui dikali sama cos sudut yang mau dicari. Nah, hafalkan salah satunya. Begitu, lalu nanti tinggal terapkan. Karena kan kalau kita mau kerjakan soal tidak mungkin selalu dalam bentuk huruf A, B, C. Bisa dalam bentuk KLM, PQR. Yang penting konsepnya kamu hafal dulu. Nah, contoh soal ya, perhatikan. Nomor 1. Pada segitiga PQR, panjang sisi P sama dengan 3 cm. Q sama dengan akar 3 cm dan R sama dengan 2 akar 2 cm. Besar cos sudut Q adalah titik-titik. Kita gambarkan dulu berdasarkan keterangan yang diketahui. Segitiganya itu PQR ya. Kita gambarkan segitiganya. Lalu kita kasih nama P, Q, R. Panjang P. Panjang P berarti panjang sisi yang di depan sudut P. Ini kan depan sudut P, berarti panjang P-nya yang ini. Panjang P sama dengan 3 cm. Panjang Q, ini sudut Q, berarti panjang Q yang di sini. Panjang Q sama dengan akar 3 cm. Dan panjang R, berarti ini ya. R sama dengan 2 akar 2 cm. Besar cos Q, ini dia yang ditanya. Besar cos Q, perhatikan. Berarti kita pasang rumus yang, oke, ini yang diketahui unsurnya apa saja? Unsur yang diketahui. Unsur yang diketahui adalah sisi, sisi, sisi. Sisi, sisi, sisi berarti pakai aturan kosinus. Nah, karena yang mau ditanya adalah besar cos Q, cos sudut Q, berarti kita pakai dulu ini. Q kuadrat, ya kan? Sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat kurang 2 kali P kali R kali cos sudut Q. Oke, lalu kita pindahkan ini. Pindah ruas, 2 kali P kali R kali cos sudut Q kita pindah ke ruas kiri. Berarti kita tulis 2 PR cos sudut Q sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, berarti cos sudut Q sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat kurang Q kuadrat dibagi 2 PR.
Nah, sekarang tinggal kita ganti angkanya. Cos sudut Q sama dengan P-nya berapa? 3. 3 kuadrat tambah R-nya 2 akar 2 kuadrat kurang Q-nya ini akar 3 kuadrat per 2 kali P-nya 3 kali R-nya 2 akar 2. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Berarti cos sudut Q sama dengan 3 kuadrat adalah 9 tambah 2 kuadrat 4. Lalu akar 2 kuadrat 2. 4 kali 2 8 kurang akar 3 kuadrat 3 per 2 kali 3 6. 6 kali 2 12 akar 2. Berarti cos sudut Q sama dengan 9 tambah 8 17 kurang 3 14 per 12 akar 2. Nah, perhatikan. Penyebutnya berbentuk akar, kita rasionalkan. Oke, jadi cos sudut Q sama dengan 14 per 12 akar 2 kali akar 2 per akar 2. Oke, sama dengan 14 akar 2 per 12 dikali akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Nah, kita sederhanakan. Bagi 2. 2 bagi 2, 1. 14 bagi 2, 7. Jadi, cos sudut Q sama dengan 7 akar 2 per 12. Jadi, jawabannya adalah 7 akar 2 per 12 untuk nomor yang pertama ini. Nomor 2. Sebuah segitiga KLM dengan panjang sisi KM sama dengan 7 cm, LM sama dengan 8 cm, dan besar sudut LMK sama dengan 120 derajat. Keliling segitiga KLM adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan lagi nih sesuai keterangan soal. Segitiga KLM. KLM. Panjang sisi KM. KM 7 cm. Berarti ini panjang L ya. L sama dengan 7 cm. Lalu LM depan sudut K. Berarti ini panjang K. Sama dengan 8 cm. 8 cm. Dan besar sudut LMK. LMK 120 derajat. Jadi kalau misalnya dia bilang LMK berarti sudutnya di M. Jadi ibu tulis dulu. Kalau sudut LMK sama dengan 120 derajat. Kalau dia penamaannya sudut LMK, ambil yang tengah ya. Berarti itu sudut M. Mengerti ya? Kalau misalnya dia bilang sudutnya MLK, berarti itu di sudut L. Pokoknya yang bagian huruf yang tengah itu sudutnya. LMK itu berarti di sudut M. KML sama saja di sudut M. Yang ditanya adalah keliling segitiga. Keliling segitiga KLM. Nah, masih ingat rumus keliling segitiga? Rumus keliling segitiga berarti jumlahkan semua sisinya. Nah, ini sudah ada sisi yang diketahui 7 cm, 8 cm. Namun, yang M ini belum diketahui. Kita cari dulu panjang sisi M. Nah, ini unsur yang diketahui adalah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi berarti pakai aturan cos. Karena kita mau mencari panjang M, berarti M kuadrat. Nah, M kuadrat sama dengan K kuadrat tambah L kuadrat kurang 2 kali K kali L kali cos sudut M. Oke.
M kuadrat sama dengan panjang K 8 kuadrat tambah panjang L 7 kuadrat kurang 2 kali K-nya 8 kali L-nya 7 kali cos 120 derajat. Berarti M kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 tambah 7 kuadrat 49 kurang 2 kali 8 16. 16 kali 7 kita hitung dulu. 16 kali 7, 7 kali 6, 42, tulis 2, ingat 4. 7 kali 1, 7, tambah 4, 112. Oke. Sini 112 kali cos 120. Cos 120 itu kan berarti cos 180 kurang 60. Berarti cos 60. Nih sudut berelasi. Cos 60 nilainya setengah. Ini ada di kuadran 2. Cos nilainya negatif, berarti min. Nanti kita tulis di sini. Jadi jawabannya cos 120 itu min setengah ya. Jadi kita tulis di sini dikali dalam kurung min setengah. Oke. Berarti M kuadrat sama dengan 64 tambah 49. 4 tambah 9, 13. Tulis 3, ingat 1 tambah 6, 7 tambah 4, 11. 111. Lalu min kali min itu positif. 11 bagi 2, 5. Sisa 1 jadi 12 bagi 2, 6. Oke. Jadi M kuadrat sama dengan, kita jumlahkan, 3 tambah 6, 9. 1 tambah 5, 6. 1. 169. Berarti M sama dengan akar dari 169 adalah 13 cm. Berarti panjang M sudah diketahui 13 cm. Tinggal kita cari apa? Kelilingnya. Kita cari keliling. Berarti keliling segitiga itu sama dengan K tambah L tambah M. K tambah L tambah M. Panjang K adalah 8 tambah panjang L 7 tambah M 13. 8 tambah 7 15 tambah 13 28 cm. Jadi keliling segitiga KLM sama dengan 28 cm. Bisa ya? Pasti bisa. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Pahami konsep materinya dan banyaklah berlatih agar kalian semakin mudah mengerjakan soal matematika. Semangat belajar anak-anak!